Beberapa hari yang lalu, saya sempat posting kalau saya sedang riset ya, jadi belum implementasi di production sebenarnya. Jadi masih riset, itu menggunakan teknologi dan bahasa pemrograman Swift untuk develop back-end-nya. Nah, pertanyaannya kenapa nih? Ya, bukankah banyak orang yang taunya kalau Swift itu buat bikin aplikasi contohnya iOS ya, padahal sebenarnya Swift itu bisa digunakan untuk back-end. Pertanyaannya, kenapa saya sedang riset teknologi itu? Yuk kita bahas di materi ini. Buat teman-teman yang belum tahu, Programmer Zaman Now itu juga membuka kelas online-nya. Teman-teman bisa akses lewat Udemy, atau teman-teman bisa akses lewat websitenya Programmer Zaman Now, atau bahkan di membership-nya YouTube Programmer Zaman Now. Nah, buat teman-teman yang belum tahu apa bedanya ya, teman-teman bisa lihat kalau beberapa materi itu tidak bisa diakses secara gratis. Artinya teman-teman cuma bisa akses lewat kelasnya Programmer Zaman Now. Atau kalau teman-teman pengen tahu misalnya ya apa bedanya teman-teman join di YouTube atau juga di Udemy atau webnya PJTN. Kalau di YouTube itu materinya bulanan ya aksesnya, lalu bayarnya juga bulanan, lalu teman-teman bisa mengakses semua materi kelasnya. Nah selain itu teman-teman juga bisa akses ke semua video seperti vlog, reaction, live streaming. Nah kalau di web Udemy atau misalnya webnya PJTN, teman-teman hanya sekali bayar dan aksesnya itu selamanya. Nah selain itu teman-teman hanya bisa mengakses yang teman-teman beli kelasnya. Nah selain itu, setelah selesai teman-teman juga bisa dapat sertifikat completion-nya. Nah ketika teman-teman join entah itu di YouTube, Udemy atau juga web PJTN, teman-teman bisa join ke Discord-nya Programmer Zaman Now, di mana di sana sudah ada 22.000 members lain yang sudah bergabung. Oke, jadi sebelumnya saya pernah posting ya di Instagram, juga di Facebook saya ya, tentang coding backend pakai ini ya, pakai Swift. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini ya, ini semuanya pakai Swift ya, teman-teman perhatikan ya. Nah, di sini ya pertanyaannya kenapa pakai Swift ya? Kenapa tidak menggunakan bahasa pemrograman yang lain misalnya ya, contohnya Golang atau bahkan Python, Node.js, atau Rust, dan lain-lain. Oke, di sini kita bahas. Ini mungkin pembahasannya agak sedikit teknis ya. Dan ini teman-teman mungkin tidak cocok akan diimplementasikan di semua perusahaan ya. Nah, tapi setidaknya teman-teman mungkin ya bisa aja terinspirasi gitu ya dari kasus yang saya hadapin ini. Oke, jadi saya akan ini dulu ya, flashback dulu ke belakang. Kenapa akhirnya saya lagi coba riset untuk Swift ya, terutama untuk back-end. Oh ya, sebelum saya bahas Swift untuk back-end, banyak orang yang berpikir kalau Swift itu digunakan untuk mobile ya, iOS atau juga aplikasi desktopnya iOS. Enggak. Swift itu adalah bahasa pemrograman yang bisa diinstal ya di semua sistem operasi. Ya teman-teman bisa lihat di ini, Swift Programming Language ya di websitenya. Itu teman-teman bisa install di Linux, di macOS, atau di Windows. Jadi Swift-nya itu sebenarnya tidak ada hubungannya dengan iOS atau macOS, itu nggak ada, gitu ya. Jadi Swift itu adalah murni bahasa pemrogramannya, teknologinya, ya. Kalau teman-teman mau develop aplikasi untuk mobile, ya, yaitu pakai teknologi iOS, ya, dan itu memang kebetulan bahasa pemrogramannya menggunakan Swift. Awalnya itu bukan Swift ya, awalnya itu pakainya Objective-C, tapi sekarang itu pakainya Swift. Nah, jadi bukan berarti kalau teman-teman pakai Swift, teman-teman nggak bisa bikin aplikasi yang lain, enggak. Ya, Swift itu bisa digunakan untuk develop, contohnya bikin web, gitu ya, bikin back-end, gitu ya, dan lain-lain. Dan dia bisa jalan di semua sistem operasi. Ya. Jadi kalau teman-teman pakai Linux atau macOS atau Windows, itu semuanya bisa ya. Jadi jangan berpikir kalau ini harus di developnya pakai macOS, enggak. Dan di deploy-nya harus pakai macOS, enggak. Jadi dia bisa dipakai untuk Linux atau Windows ya. Oke. Saya akan flashback dulu ya. Jadi di tempat saya gitu ya, kebetulan di tempat pekerjaan saya, itu majority aplikasi itu di developnya pakai Java. Ya. Nah kita tahu di Java itu ada satu teknologi yang sebenarnya canggih, cuma di kasus tertentu kadang-kadang nggak bisa lagi pakai teknologi itu. Jadi di Java itu ada yang namanya garbage collection ya. Nah, jadi kalau teman-teman sebelumnya pernah kuliah belajar C ya, itu kita tahu lah untuk memory management kita harus melakukan manual. Nah, kadang-kadang kan males ya. Nah, akhirnya teknologi-teknologi yang sekarang-sekarang itu kebanyakan pada bikin garbage collection ya. Jadi mereka tidak mau memanage memorinya secara manual. Jadi contohnya kalau teman-teman pakai Python atau Node.js gitu ya, atau juga Golang ya, termasuk Java atau .NET gitu ya.
itu semuanya pakai garbage collection. Nah, seperti itu. Jadi dari awal mereka memang pakai garbage collection. Jadi kita nggak perlu manual memory management seperti di C atau C++. Oke. Nah, dulu saya sempat bikin beberapa materi ya, kenapa beberapa hal yang nggak disukai di Java. Salah satunya sebenarnya adalah yang pertama itu dia itu startup-nya lambat ya. Nah, kebetulan di tempat saya kerja itu kan butuh scalability-nya cepat ya, naik turunnya tuh cepat. Jadi contohnya kita butuh naiknya cepat nih, ketika ada promo naiknya cepat. Nah, lalu ketika nggak ada ya otomatis dia turun lagi. Nah, problemnya adalah ketika kasus-kasus promo itu atau flash sale itu kan jamnya tertentu, contohnya jam 12 malam gitu ya. Nah, karena startup si aplikasi Java itu lambat ya, jadinya apa? Jadinya nggak bisa ngejar trafficnya. Jadi contohnya startupnya butuh waktu 20 detik gitu ya. Nah, padahal per detiknya itu traffic naik terus tuh. Jadi kalau nunggu sampai 20 detik, lama, kelamaan. Jadi harapannya adalah dalam waktu 1 detik itu bisa jalan aplikasinya, yang server yang barunya gitu ya, node yang barunya, atau kontainer yang barunya. Nah, sedangkan aplikasinya butuh waktu sekitar 20 detikan. Nah, jadi akhirnya lambat. Nah, selain itu ya, yang kedua, selain startupnya lambat, dia ada warming up. Jadi pemanasan dulu. Jadi Java itu dia itu ada yang namanya JIT ya, Just in Time Compiler. Jadi aplikasinya itu di-compile jadi binary code, binary code, tapi dia tetap harus dijalankan pakai Java runtime. Nah, problemnya di awal itu dia tidak optimal. Jadi kecepatannya itu tidak benar-benar optimal. Nah, dia akan ada yang namanya pemanasan dulu. Jadi di awal aplikasi itu butuh waktu mungkin 10 menit. Nah, baru dia akan kencang banget. Nah, problemnya adalah yang namanya di perusahaan yang trafficnya naik turun nggak jelas gitu ya. Kadang naik, kadang turun, kadang naik turun. Nah, kontainer itu kadang-kadang nyala, habis itu mati lagi, nyala, mati lagi, nyala, mati lagi. Problemnya adalah kalau kayak gitu, kapan selesai warming up-nya? Jadi baru juga nyala ya 5 menit, mati lagi. Baru juga nyala 10 menit, mati lagi. Atau ada yang udah nyala 1 jam gitu ya. Udah panas nih si aplikasinya, udah siap perform dengan baik, mati lagi. Karena dia naik turun terus trafficnya. Jadi kayak percuma juga kalau misalnya ada warming up, toh aplikasinya itu nggak akan lama nyalanya. Jadi kayak sejam, habis itu dia downscale lagi. Upscale, downscale lagi, upscale, downscale lagi. Jadi nggak cocok di kasus contohnya di tempat perusahaan-perusahaan yang butuh naik turun secara cepat. Kecuali mungkin perusahaannya nggak kayak gitu ya, dari awal stabil gitu. Jadi udah nyalain servernya, dia nggak akan pernah mati gitu selama berapa bulan. Itu cocok tuh kayak gitu tuh. Tapi masalahnya kalau nggak kayak gitu kasusnya, itu sangat nggak cocok. Nah yang ketiga ya, sebenarnya ini nggak ada hubungannya sih. Oke, saya bahas dua ini. Ini problem di tempat saya misalnya ya. Jadi dua ini, startupnya lambat, warming up-nya dia butuh warming up lagi. Nah oke, terus pertanyaannya apa hubungannya dengan garbage collection ya? Nah oke. Garbage collection ya, itu sebenarnya dia bisa dibilang plus atau juga minus ya. Di beberapa kasus dia plus karena kita nggak perlu manage memorinya secara manual. Di beberapa kasus itu minus gitu ya. Teman-teman bisa cari deh, banyak artikel contohnya yang pakai garbage collection itu ya, ketika aplikasinya trafficnya tinggi banget dan lain-lain gitu ya, ketika garbage collection itu nyala, ya, maka CPU itu akan spike. Kenapa? Karena dia harus bersih-bersih memori sampah di data sampah di memorinya. Nah, ketika CPU itu spike, otomatis CPU-nya itu banyak digunakan oleh si proses garbage collection-nya. Apalagi semakin tinggi memori yang digunakan, semakin besar juga ya garbage collection-nya, prosesnya. Jadi semakin lemot juga tuh. Nah, bahkan di beberapa kasus, dia garbage collection itu bisa mengakibatkan stop the world. Stop the world itu artinya si aplikasi itu nge-hang dulu. Kenapa perlu nge-hang pertanyaannya? Karena kalau dia nggak nge-hang dulu, traffic itu masuk terus. Jadi banyak objek yang akan dibuatnya. Nah, otomatis harus di-hang-kan dulu, ya, didiemin dulu si aplikasinya, jadi nge-freeze. Agar apa? Agar tidak ada perubahan data sama sekali. Jadi si garbage collection itu bisa ngehapus datanya dengan baik, setelah itu baru trafficnya masuk lagi. Problemnya adalah ketika proses hang itu, benar-benar request itu nggak ada yang bisa diproses sama sekali. Jadi itu sangat berdampak ke aplikasi yang butuh traffic tinggi. Nah, itu problemnya. Oke. Jadi pertanyaannya apakah kita harus rewrite? Nah,
Di awal kita nggak mikirin rewrite sih ya, karena kalau rewrite itu berarti teman-teman bikin PR lagi tuh, karena teman-teman harus tentukan teknologinya dari awal lagi, habis itu teman-teman, ini ya, banyak hal ya, contohnya belum tentu teknologi yang barunya development-nya lebih cepat, apalagi kalau orang-orangnya belum familiar gitu ya. Jadi untuk rewrite ke teknologi baru itu tidak semudah itu decision-nya ya, keputusannya. Jadi banyak banget ya, jadi bukan keputusan satu orang, harus keputusan seluruh departemen gitu ya, seluruh tim mau nggak pindah ke teknologi di luar itu. Nah, jangan-jangan setelah kita pindah, problemnya masih banyak yang lainnya gitu ya. Nah, untungnya di Java itu ada satu teknologi yang namanya GraalVM. Jadi GraalVM itu bisa melakukan kompilasi kode Java kita ya, dari binary code Java kita. Kalau Java itu kan kalau dikompil dia jadi jar ya, jadi aplikasinya itu nanti bentuknya jar. Jadi kalau kita ini buat dia jadi jar gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, dari jar ini itu bisa dikompil lagi sama GraalVM ya. Itu dia akan berubah menjadi native binary code. Nah, jadi ini murni native ya, native, jadi mirip kayak Golang, kayak C atau C++, jadi dia native binary code. Jadi beneran nggak butuh lagi Java Virtual Machine, ya. Nah, ini ya, kita bisa gunakan untuk apa? Tujuannya, untuk ini, untuk solving problem yang ini, yang dua ini nih. Ini problem yang dua ini nih, yang kita pengen solving nih contohnya, ya. Yang dua ini nih, nah dua ini. Startup lambat, dan ada warming up-nya. Nah, dengan menjadi native binary code, kita bisa dapat ini. Jadi, tidak akan ada lagi startup-nya lambat, ya. Jadi, startup itu cuma butuh sekitar waktu, bahkan cuma 1 detik doang, udah nyala aplikasinya. Lalu, tidak perlu warming up lagi. Kenapa? Karena dari awal, aplikasinya udah optimize jadi native binary code. Jadi, dari awal tuh nggak perlu lagi warming up, karena dari awal udah langsung bisa jalan dengan kenceng, gitu ya. Nah, itu akhirnya seperti ini. Nah, terus kalau gitu ngapain saya riset contohnya sweep gitu ya. Nah, problem yang terjadi adalah ketika pindah ke native binary code, problemnya adalah GraalVM yang digunakan itu adalah GraalVM Community Edition ya. Nah, ya anggap aja kita nggak mau pakai aplikasi yang mahal gitu ya. Kita maunya pakai yang kere-hore, yang gratis gitu ya. Akhirnya kan yang digunakan adalah GraalVM yang CE ya. Community Edition. Nah, GraalVM Community Edition sayangnya itu cuma support garbage collection-nya itu adalah yang saya agak lupa namanya ya. Single thread lah intinya, single thread. Jadi single thread GC ya. Jadi dia tidak paralel lah istilahnya tuh. Artinya apa? Artinya ketika melakukan garbage collection, itu dia itu tidak menjalankan banyak thread, habis itu ngehapus dengan cepat. Jadi tidak paralel. Jadi dia cuma ngapusnya itu pakai 1 thread doang, dia ngapusnya. Jadi akhirnya apa? Akhirnya, walaupun ini udah cepat, startup-nya cepat, warming up-nya cepat, tapi memory management yang garbage collection-nya itu, ya, yang stop the word-nya itu malah makin parah. Kenapa? Karena dia cuma support single thread GC. Ya. Dan CPU-nya pun makan CPU-nya itu makin tinggi. Kenapa? Karena dia cuma single thread doang. Ya, jadi makin lambat, makin parah juga GC-nya. Jadi yang tadinya mungkin di sini stop the word-nya hanya dalam hitungan di bawah 10 milisecond ya, atau paling parah mungkin di bawah 1 detik. Nah, ini bisa lama nih, ya. Gara-gara garbage collection-nya tuh algoritmanya cuma single thread GC. Nah, ini kebetulan yang Community Edition. Ya kecuali kita mau bayar lah yang Enterprise. Oke bisa. Cuma masalahnya jatuhnya mungkin kalau malah lebih mahal ya ketika bayar yang Enterprise Edition. Nah akhirnya problem garbage collection tuh kena lagi. Nah saya juga sempat baca beberapa artikel. Contohnya kayak di Uber mereka juga pakai Golang. Sama mereka juga kena masalah garbage collection. Lalu di Discord juga sama. Mereka juga pakai Golang awalnya dan mereka juga kena masalah garbage collection juga. Jadi ketika aplikasinya itu sudah makin ke sini sudah butuh traffic yang tinggi, memorinya itu naik turunnya dengan cepat, kadang-kadang garbage collection itu bisa jadi bottleneck juga. Nah, tapi baik lagi ya, tidak semua kasus mungkin bisa kayak gitu. Mungkin teman-teman nggak butuh kayak gitu, harusnya cocok-cocok aja pakai
teknologi yang pakai garbage collection. Oke, jadi di kasus saya di sini adalah kita sekarang punya problem nih kalau pakai garbage collection. Oke, jadi akhirnya diputuskanlah gimana kalau kita coba riset teknologi yang tidak menggunakan garbage collection. Tapi kita nggak mau manage memorinya manual juga kayak C atau C++. Jadi tapi kita nggak mau pakai garbage collection. Jadi ini masih tahap riset ya teman-teman ya. Belum real udah diimplementasikan di production ya. Jadi ini masih riset aja. Jadi bisa nanti mungkin sukses, bisa enggak juga. Nanti mungkin saya bisa update ya. Kalau saya udah implementasi teknologi contohnya apakah Swift jalan dengan baik atau tidak. Oke, jadi akhirnya diputuskanlah misalnya kita akan coba riset teknologi yang tidak punya garbage collection. Ada beberapa kandidat sebenarnya. Kandidat pertama adalah RAS. Yang kita udah tahu dia nggak punya garbage collection ya. Dia juga tidak melakukan manual memory management. Nah, dia pakai konsepnya adalah ownership dan borrowing. Seperti ini. Nah, lalu ada juga Zig ya. Nah, ini kadang-kadang bisa dibilang dia kompetitornya si RAS ya. Banyak juga yang pakai Zig. Nah, yang terakhir itu adalah Swift. Ya. Nah, ini dia tidak menggunakan garbage collection. Dia juga tidak menggunakan manual memory management, dia juga tidak menggunakan ownership dan borrowing. Dia menggunakan yang namanya reference counting. Nah, nanti saya jelasin. Counting. Nah, seperti ini. Jadi, ini adalah beberapa kandidat yang bisa kita gunakan kalau kita tidak mau menggunakan teknologi atau bahasa programan yang menggunakan garbage collection. Oke, saya akan bahas lagi kenapa saat ini agak disingkirkan dulu yang Zig contohnya. Yang Zig itu adalah teknologi yang kalau dilihat itu banyak orang yang rekomendasikan pakai Zig, cuma problemnya adalah ekosistemnya itu belum sebaik contohnya RAS. Jadi ya kita mungkin perlu nunggu beberapa tahun lagi agar Zig itu ekosistemnya besar ya. Nah, kecuali teman-teman mau adopsi dari awal ya itu boleh aja. Tapi di perusahaan yang udah besar dan udah butuh kestabilan juga gitu ya. Kita kadang-kadang ya perlu memilih teknologinya itu yang memang udah ekosistemnya udah besar. Jadi kalau ada masalah tuh kita bisa tahu lah minimal orang lain pun pasti punya masalah yang sama gitu. Nah, akhirnya Zig itu disingkirkan dulu sebagai opsinya. Nah, jadi opsinya akhirnya ada dua nih, antara RAS atau Swift. Nah, sebenarnya dua-duanya ini sudah saya coba ya, RAS dan juga Swift. Oke, kesimpulannya gimana? Nah, kesimpulannya adalah RAS ini sebenarnya dari sisi teknologinya itu oke ya, nggak ada masalah. Dan dari performa juga udah pasti ini oke juga ya. Nah, cuma problemnya sebenarnya ini lebih ke skill issue aja sebenarnya. Nah, kenapa? Karena RAS itu tidak semudah bahasa lain ya. Nah, terutama kadang-kadang yang memori yang ownership gitu ya. Ownership dan juga borrowing memorinya itu kadang-kadang orang yang udah familiar dengan memory management aja masih agak sedikit kebingungan ya menggunakannya. Nah, apalagi sintaknya juga tidak seenak misalnya ya. Seenak kita pakai bahasa yang lain contohnya kayak Golang atau bahasa Swift gitu ya, bahkan Zig kayak gitu. Jadi lebih ke skill issue. Nah, kenapa skill issue itu penting banget kalau timnya udah besar? Karena kalau timnya besar itu untuk nge-training semua orang untuk pindah ke satu teknologi itu PR banget ya. Terutama kalau orangnya banyak kan, ada yang senior banget, ada yang masih junior gitu ya. Nah, kalau kita menggunakan teknologi yang misalnya secara performance oke ya, dan semuanya oke sebenarnya, tapi ketika kita belajarnya itu susah gitu ya. Nah, itu bahkan bisa jadi PR lagi gitu ya. Jadi kalau bisa ketika belajar pun misalnya belajarnya tidak terlalu sulit. Ya, contohnya sebenarnya yang paling gampang itu Golang gitu ya. Cuma masalahnya Golang ada garbage collection-nya. Seandainya Golang mungkin tidak menggunakan garbage collection, nah itu mungkin udah salah satu pilihan yang paling oke ya. Jadi bahasanya lebih gampang gitu ya. Nah, tapi dia nggak punya garbage collection, misalnya seperti itu. Oke, jadi RAS itu sebenarnya opsi yang menarik, cuma problemnya satu sih. Ya, di skill issue aja nih. Karena untuk belajarnya itu tidak semudah belajar yang lain gitu ya. Kecuali mungkin kalau misalnya
komitmen semua orang gitu ya. Nah ini kan masih dalam tahap riset ya. Nah akhirnya setelah dicari-cari ada juga nih teknologi yang tidak menggunakan gear-based collection, yaitu adalah sweep. Sweep itu dia menggunakan reference counting. Nah kalau teman-teman nggak ngerti tentang RAS, ownership, dan borrowing, teman-teman tinggal lihat di materi saya ya, di RAS dasar, itu saya jelasin owner dan borrowing ya. Nah itu nggak perlu saya jelasin di video ini lah, karena itu udah ada di video yang RAS dasar. Oke, sekarang saya bahas yang sweep. Akhirnya kita coba juga yang sweep. Oke, jadi sweep itu dia menggunakan reference counting ya untuk memori manajemennya. Nah, buat teman-teman yang bingung, apa sih reference counting ini? Apa bedanya dengan konsep yang kayak RAS ya, borrowing, ownership ya, atau gear-based collection? Simpelnya kayak gini. Kalau gear-based collection, setiap variabel, jadi kalau kita gear-based collection, jadi setiap data gitu ya yang dibuat akan disimpan di memori. Nah, nanti ada jadwalnya ya, gear-based collection menghapus data yang sudah tidak digunakan lagi. Nah, simple ya. Jadi setiap data itu ketika dibikin akan disimpan di memori gitu ya. Kapan dihapusnya? Ya nanti ada jadwalnya. Sesimpel kayak gitu. Ya, jadwalnya kapan? Bisa frekuensi waktu. Biasanya rata-rata kalau memorinya sudah penuh. Memorinya udah penuh baru dia dihapus tuh. Ya. Nah, akhirnya ada jadwalnya. Nah, terus gimana dengan yang RAS yang ownership dan borrowing. Nah, simpelnya adalah setiap data ya akan dibuat lalu disimpan di memori ya. Nah, ini kita bilang di memori. Nah, tapi jika data tersebut keluar dari skopnya ya, otomatis data dihapus dari memori. Jadi misalnya teman-teman bikin sebuah function, di dalam function itu ada variabel. Dia akan dibikin di memori. Setelah keluar dari function tersebut, berarti kan variabel tersebut sudah tidak digunakan lagi. Itu langsung secara otomatis akan dihapus dari memori. Nah, gimana kalau variabel tersebut teman-teman akan kirimkan lagi ke data yang lain, ke function yang lain? Maka data tersebut akan dipindahkan ownership-nya ke function tersebut. Kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya udah nggak dipakai lagi, otomatis hilang. Kayak gitu. Nah, gimana kalau saya mau pinjemin data karena saya mau gunakan lagi? Ya, teman-teman bilang namanya borrowing ya, minjem data. Jadi mirip kayak reference kalau di Golang misalnya. Jadi kita pinjemkan, tapi nanti balik lagi ke ownernya. Ketika ownernya itu sudah tidak digunakan lagi, hilang dari si memorinya. Simple kayak gitu sebenarnya. Nah, cuma pada kenyataannya itu kompleks banget sebenarnya ya. Pada kasus-kasus yang udah relasi objeknya tuh panjang banget. Oke. Jadi tetap aja ini lumayan kompleks juga. Oke, yang terakhir ya, yang sweep. Sweep itu dia menggunakan reference counting. Ya, ini mungkin teman-teman baru dengar juga ya. Simpelnya gimana? Oke, simpelnya adalah setiap data ya yang dibuat ya, lalu referensinya ya, contohnya referensi itu adalah variabel, parameter, dan lain-lain itu ya, akan dihitung jumlahnya. Nah, jika ya sudah tidak ada lagi reference ke data tersebut, maka data akan dihapus dari memori secara otomatis. Nah, seperti ini. Jadi sebenarnya kalau teman-teman perhatikan, reference count itu mirip sama ownership dan borrowing. Cuma bedanya reference counting itu ngitung. Ini saya contohnya bikin data objek A gitu ya. Jadi kita bikin contohnya di sini objek A. Kayak gini. Ini A. Lalu kita bikin variabel di sini. Variabelnya itu misalnya name gitu ya. Lalu name-nya itu kita assign ke data A ini. Nah, seperti ini. Lalu ini kita bikin lagi misal aja parameter name 1 gitu ya. Dan kita set lagi datanya ke sini. Nah, berarti di sini data ini ada referensinya nih ya. Reference counting-nya ke sini 1, 2. Ada 2 yang nge-reference ke data ini. Nah, misal aja function yang ini dipanggil itu udah hilang, udah keluar skopnya. Otomatis kan ini dihapus nih. Berarti referensinya itu turun dari yang tadinya ada 2 jadi ada 1.
Nah, tiba-tiba function yang megang variable name itu sudah lewat keluar dari functionnya. Artinya scope-nya udah hilang. Berarti ini udah hilang juga nih variabelnya, udah tidak digunakan lagi. Nah, ketika seperti ini kasusnya, berarti kan sudah tidak ada lagi reference ya atau variabel atau parameter yang mengacu ke data ini. Nah, ketika seperti itu ya udah berarti saatnya data ini dihapus. Jadi ini otomatis dihapus dari memori. Nah, dengan seperti itu nggak butuh lagi yang namanya garbage collection. Dan kita tidak pusing lagi dengan data ini dipinjamkan atau diborrow gitu ya dari tempat lain, itu nggak perlu pusing lagi. Jadi nanti si sweep itu akan secara otomatis dia ngitung data ini tuh ada yang variabel yang reference ke dia atau enggak. Kalau ada dia berapa. Ketika misalnya ada pertama, kedua, ketiga, habis itu turun lagi jadi 2, 1, 0. Ketika 0 ya udah dihapus. Karena sudah tidak ada lagi yang menggunakan data itu. Jadi tidak butuh lagi yang namanya garbage collection dan tidak butuh lagi yang namanya ownership dan borrowing. Jadi konsepnya dia menggunakan reference counting. Nah, dari itu harapannya adalah tidak akan ada lagi masalah garbage collection karena tidak perlu setiap beberapa waktu garbage collection nyala, karena ini otomatis datanya akan hilang secara sendirinya ketika referensinya itu sudah tidak ada. Nah, ini adalah sweep. Nah, dari sini, jadi kita bisa lihat nih, jadi ada alternatif lain selain garbage collection, yaitu adalah ownership dan borrowing atau juga reference counting. Dan saat ini, pertanyaannya secara memory management, ini menarik nih si sweep ini. Nah, terus ya, selain itu, ini bahasanya itu sangat mudah dimengerti ya. Nah, terutama ini mirip seperti Kotlin ya, kalau diperhatikan itu. Nah, jadi bahasanya itu gampang banget. Jadi kalau kita coba cek ya ke webnya, kalau teman-teman lihat di dokumentasinya, itu si sweep itu bahasanya itu enak banget dibacanya. Nah ini, contoh deh. Kebetulan saya kemarin itu menyobanya framework-nya, ya, framework untuk bikin back-end-nya itu menggunakan Favor ya. Jadi Favor itu sweep tapi untuk server. Ini kalau teman-teman perhatikan ya, ini bahasanya itu enak banget dilihatnya. Contohnya di sini hello world gitu ya. Nah ini nggak ada nih. Contoh ya basic deh. Nah ini controller gitu ya. Kita akan lihat. Nah lihat. Jadi mirip kayak ini ya, mirip kayak OOP biasa aja, kayak misalnya bikin kayak Kotlin atau kayak ya yang lain lah gitu ya, kayak TypeScript dan lain-lain. Jadi kita bikin di sini bikin struct, ya anggap aja ini kayak kelas, ini extend-nya kemana, lalu kita bikin function. Nah lihat di dalamnya juga. Dan ini juga udah ada kayak async await kayak gitu, ada await gitu ya, ini async gitu ya. Ini enak banget bacanya gitu ya, jadi nggak pusing. Nah, jadi buat orang yang belajar bahasa baru, itu bakal gampang banget ketika belajar bahasa sweep ini. Nah, seperti itu. Jadi kalau teman-teman bisa perhatikan di sini contoh yang ini, contohnya relational database-nya, ORM-nya gitu ya, ini juga enak tuh. Jadi tinggal pakai dekorator seperti ini ya, dan seperti ini simple sekali. Nah, makanya ketika saya bikin video ini, kalau teman-teman perhatikan ya, nah ini kan ininya, coba kita lihat nanti kodenya ya, sebagian ada kodenya kalau nggak salah. Nah lihat kodenya. Ini kodenya gampang banget mengertinya. Nah jadi dari segi bahasa pun itu lebih oke ya. Oke itu maksudnya gampang dibaca ya, gampang dimengerti dibanding contohnya kayak Rust seperti itu. Nah, maka dari itu akhirnya dipilihlah bukan decision final ya. Saya belum final juga pakai sweep. Tapi dari sinilah kita kayaknya oke nih, kita coba sweep ya. Jadi mungkin next-nya saya akan coba sweep ya untuk back-end. Nanti kita coba dulu misalnya hasilnya seperti apa, oke atau enggak ya. Nah, nanti kita coba lakukan performance test ya, hasilnya oke atau enggak. Dan harapannya tidak terjadi yang problem garbage collection lagi, karena di sweep itu sudah tidak ada garbage collection lagi. Jadi harapannya di sini tidak ada problem skill issue karena bahasanya mudah dimengerti. Nah, seperti ini. Nah, jadi inilah ya kenapa di akhir-akhir ini saya coba riset sweep untuk bikin backend-nya
Jadi bukan berarti kayak rasnya jelek, enggak ya. Kalau itu murni skill issue aja ya. Nah, karena belajarnya mungkin tidak semudah bahasa yang lain. Nah, tapi di sini kenapa nggak pilih contohnya kayak Golang? Karena di Golang masih ada gear-based collection-nya ya. Nah, jadi akhirnya kita coba pelajari yang tidak ada gear-based collection-nya dulu. Nah, kenapa nggak Zeek juga yang tadi saya bilang ya, ekosistemnya belum besar sebesar Rust atau Swift, jadi kita lumayan takut juga kalau pakai teknologi yang masih baru banget ya. Jadi pilihannya cuma ada 2, Rust atau Swift. Tapi ini juga masih belum decide ya, saya belum decide kira-kira mau pakai teknologi mana. Ya kalau nanti Swift-nya mungkin gagal ya kemungkinan Rust kayak gitu. Cuma ya ini juga dipikir-pikir lagi gimana caranya migrasi aplikasi-aplikasi yang kritikal ya, karena bahasanya itu lumayan kompleks kalau pakai Rust. Jadi kemungkinan saya akan gunakan strategi seperti di TikTok ya. TikTok tuh dia ngemigrasinya tuh cuma beberapa API aja yang memang butuh performance tinggi. Jadi nggak satu aplikasi dipindahkan. Jadi mereka pakai Golang, tapi beberapa aplikasi yang butuh performance tinggi, mereka cuma pindahin API-nya doang itu di TikTok ya. Jadi tidak total si aplikasinya di rewrite enggak. Nah mungkin itu adalah salah satu solusi yang menarik ya. Kalau misalnya ada yang problem banget nih di gear-based collection-nya, ya udah kita ambil beberapa API aja lalu kita rewrite pakai Swift atau Rust. Jadi tidak semua aplikasi, cuma sebagian kecil yang memang butuh tanpa gear-based collection. Nah, jadi itu ya kenapa saat ini saya pelajari Swift untuk backend. Dari Sabang sampai Merauke, para coder bersatu, tekan tombol subscribe, jangan